Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di program podcast Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan judul Ngawas atau Ngaji Pengawasan. Nah, bersama saya kali ini Vera sebagai host yang akan memandu acara podcast kali ini untuk 30 menit atau 40 menit ke depan. Nah, apabila tema-tema ngawas sebelumnya itu berbicara mengenai seluk-beluk pemilu seperti golput, kemudian bagaimana menjaga marwah demokrasi bangsa melalui usaha untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan juga aman dan juga adil. Kali ini kita akan berbicara sedikit lebih jauh mengenai kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Ahmad Yani SKM MKes. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak puasa? Empat rasa ya, kita sudah mau memasuki fase kedua. Ya. Sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Suatu kehormatan bagi kami semua Bapak kru yang bertugas atas kehadiran Bapak di sini untuk mengisi acara podcast Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sebagai sedikit gambaran umum mengenai tema yang akan kita bawakan hari ini, kita akan berbicara sedikit mengenai bagaimana sih sejarah kepemiluan atau bagaimana lembaga Bawaslu itu telah dibentuk di Indonesia. Nah, lembaga Bawaslu sendiri memiliki sejarah panjang. Sebelumnya, lembaga Bawaslu itu adalah lembaga yang bersifat ad hoc. Tapi sejak tahun 2011 atau 2012, lembaga Bawaslu dijadikan permanen hingga tingkat provinsi. Hal ini menjaga pemilu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti banyaknya pelanggaran, kemudian sengketa, dan juga politik uang yang telah lama menjadi permasalahan di pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, Bawaslu dinilai atau Badan Pengawas Pemilu itu dinilai menjadi lembaga yang penting dan juga vital dan juga memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, keamanan, dan juga hasil pemilu yang valid dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama untuk Bapak, sepanjang sepak terjang Bapak sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti apa gambaran demokrasi yang ideal itu menurut Bapak? Ya, begini ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilu, tentu kita melihat flashback ke belakangnya ya. Jadi bahwa pemilu kita di Indonesia, kalau kita lihat dari umur manusia kan sudah cukup dewasa ya. Betul. Sudah punya pengalaman yang cukup luas. Nah, dalam kurun waktu itu memang terjadi ya perubahan-perubahan terhadap sistem politik, sistem pemilu, dan khusus untuk pengawas pemilu yang hari ini bernama Bawaslu. Memang kita Indonesia ini kan salah satu negara yang agak unik ya, yang mempunyai satu lembaga permanen, mandiri, yang tugasnya pengawasan pemilu. Kalau di luar sana ya Amerika yang sudah maju demokrasi, justru nggak ada gitu. Nah, jadi justru sudah melekat di lembaga penyelenggara pemilu, di sana pengawas. Nah, kita dalam perubahannya ya, keberadaan Panwaslu pada saat itu kemudian bermetamorfose menjadi Bawaslu hari ini, tentu itu dengan berbagai pertimbangan. Saya sebagai salah satu ya secara pribadi yang menjadi pelaku sejarah dalam perubahan itu, karena tahun 2023 ya sampai tahun 2028, alhamdulillah itu saya pribadi menjadi salah satu pimpinan KPU Provinsi ya, menjadi komisioner KPU Provinsi saat itu. Nah, KPU era reformasi di mana berasal dari independen yang pertama. Bawaslu, nah saat itu belum bernama Bawaslu, Panwaslu ya. Nah, itu berada seakan-akan menjadi subordinat KPU ya. Jadi keberadaannya saat itu memang belum sebagai lembaga mandiri yang permanen ya. Nah, unsurnya pun saat itu macam-macam, itu ada dari unsur kepolisian, kejaksaan, ditambah ada pers. Belakangan
menyongsong tahun 2029 ya, untuk pemilu 2029 terjadi lagi perubahan bagaimana Panwaslu itu termasuk rekrutmennya. Nah saat itu justru KPU yang memproses ya, saya sendiri dulu sebagai ketua pansel untuk Panwaslu Provinsi NTB. Nah memasuki pemilu tahun 2012, 17 berubah ya sampai yang kita kenal sekarang menjadi lembaga mandiri permanen, bahkan sudah sampai ke kabupaten kota. Nah, itu kalau kita lihat dari sejarah. Nah, mengapa ini? Tentu ini penghargaan dari negara ya. Penghargaan dari negara, ada pembuat kebijakan ya, pembuat perundangan, ada DPR, ada pemerintah yang menganggap bahwa keberadaan Bawaslu itu penting sehingga dalam hal keberadaan kelembagaannya ditingkatkan ya, menjadi lembaga independen mandiri sejajar dengan KPU sekarang. Nah kalau kita mengacu Undang-Undang Nomor 17 itu penyelenggara itu kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Jadi lembaga yang terpisah, yang menjadi independen, yang mempunyai tupoksi masing-masing. Demikian. Kan bahwa Bawaslu itu adalah lembaga yang dinilai penting independensinya dan juga dijadikan permanen hingga ke tingkat kabupaten kota. Apa sih Bapak pentingnya atau urgensinya? Kenapa Bawaslu harus menjadi lembaga yang independen dan juga tidak lagi ad hoc tapi harus permanen hingga ke tingkat kabupaten kota? Iya, betul ya. Jadi berbicara keberadaannya secara pertama de jure, ya, de facto, de jure regulasi sudah mengatur demikian, de facto kuat keberadaannya kan. Nah ini menjadi penting di dalam mengamal sebuah demokrasi, di dalam melaksanakan sebuah kewenangan ya. Mesti itu penguatan kelembagaan itu harus diperkuat. Kalau lembaga ini tidak diperkuat, ada wewenang di sana, pasti tidak akan efektif atau kurang efektif. Untuk itu di dalam rangka kemandirian dan memberikan kepastian ke depan tentang kesinambungan, maka keberadaan Bawaslu menjadi lembaga yang permanen itu penting ya. Itu penting. Nah tetapi alhamdulillah itu sudah dicapai sebenarnya, kita cukup bersyukur di dalam perkembangannya ya, di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 dinyatakan jelas ya bahwa Bawaslu permanen sampai kabupaten kota. Berikutnya sudah ada Perpres tentang itu, ada Perbawaslu tentang itu, yang menyangkut tentang bagaimana kelembagaan di tingkat sekretariat. Dan kita sebenarnya ini sedang memasuki era baru ya, bagaimana keberadaan Bawaslu menjadi permanen di kabupaten kota. Era baru yang saya maksud sekarang ini kan tengah diisi itu kepala sekretariat di kabupaten kota. Ada 5.000 kabupaten kota harus mempunyai sekretariat yang permanen. Nah tetapi ya, ini juga menjadi kegamangan kita di saat kita ada semangat bagaimana memenuhi supaya keberadaan kita menjadi lembaga yang permanen itu kuat. Ada isu, ada wacana tentang perubahan ya, amandemen dari Undang-Undang Pemilu. Salah satunya yang disentuh di sana adalah menyangkut dengan keberadaan kelembagaan yang permanen. Ini kita sudah maju, tapi ada kegamangan, semacam ada galau ya, kegamangan. Tetapi alhamdulillah keputusan politik menyatakan bahwa pemilu tetap serentak tahun 2014, tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17. Di sana ada sedikit kepastian tentang kelembagaan, masih bertahan. Menurut Bapak secara pribadi, apakah saat ini kelembagaan Bawaslu itu sudah ideal menurut Bapak? Atau apabila ada yang perlu ditingkatkan, apa itu yang perlu ditingkatkan? Ya, saya kira sudah cukup ideal ya. Bahkan saya sendiri pribadi ya agak sedikit surprise ya, bahwa demikian cepat sebenarnya perkembangan. Nah, dulu kita mengharap ya tidak sedemikian ini cepat perubahan, tetapi kerja-kerja ya di semua level termasuk pimpinan DRI, ada
komisioner, ada sekjen, termasuk dukungan politik dari pemerintah DPR yang menganggap bahwa Bawaslu itu menjadi lembaga penting, ada kemauan Bawaslu untuk itu. Nah, artinya kalau kita lihat dari penilaian setiap tahun ke tahun sudah ada signifikansi dalam perpengaruhan kelembagaan itu ya. Nah, menjadi aneh apabila sudah ada kemauan baik dengan demikian ya. Begitu kita welcome dengan Bawaslu yang permanen, kemudian tiba-tiba mau atret, tarik gigi, mundur ya. Nah, ini bagaimana ketidaksesuaian semangat ya, saya kira. Menghadapi isu yang beredar tersebut Bapak, apakah Bapak punya strategi atau misalkan apa langkah yang akan Bapak ambil ketika nantinya ternyata isu yang beredar itu benar? Ya, jadi memang kita sudah berancar-ancar ya bahwa di kabupaten kota ini sebenarnya kita punya aset ya, baik itu berperoleh dari hibah maupun yang dibeli ya berupa BUMN yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang anggaran ya, dalam 1 tahun untuk memelihara dari aset yang ada, kemudian kita bandingkan dengan kita pertahankan kelembagaan Bawaslu permanen seperti sekarang, itu tidak jauh beda dalam hal pembiayaan. Nah, mengacu dengan itu, maka untuk apa gitu akan mengorbankan suatu keberhasilan, tarik mundur menjadi ad hoc lagi, tapi dengan biaya yang tetap akan dikeluarkan. Contoh dalam pemeliharaan aset tadi, maka Pak Sekjen Bawaslu dalam hal ini setelah ada isu ini berkembang, coba menghitung tentang itu bahwa tidak beda jauh, sehingga semangat beliau bagaimana mempertahankan itu kelembagaan tetap permanen. Jadi mudah-mudahan jadi ada pemerintah, ada dewan yang memahami kondisi ini, sehingga paling tidak apa yang kita sudah capai hari ini ya tetap kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Nah, apa-apa yang tidak pas misalnya terhadap Bawaslu terkait dengan kewenangan yang sudah diberikan, kemudian ada yang dianggap overlapping, misalnya offside dan sebagainya, mungkin di sana ya ranah untuk dikritisi, bukan dari menghancurkan rumahnya. Nah, kalau dihancurkan rumahnya ya tentu ya kita mundur ke belakang gitu. Berbicara mengenai kewenangan Bapak, ya, apakah menurut Bapak kewenangan Bawaslu saat ini itu sudah mencakup semua yang diperlukan untuk mengawasi pemilu, atau Bapak berpikir bahwa wah kita harus menambah kewenangan ini untuk menciptakan pemilu yang demokratis? Kewenangan sebuah lembaga negara ya, non struktural, ada beberapa komisioner di sebelah ya yang mempunyai tugas pokok masing-masing. KPU sebenarnya sudah identik dengan itu. Kalau kita analogikan dengan KPK, di Bawaslu itu kan sudah diberikan berapa 3 fungsi. Ada fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, termasuk penindakan pelanggaran, termasuk ada sengketa proses di sana. Nah, melihat dari kewenangan ini sebenarnya Bawaslu itu sudah menjadi lembaga yang ya hampir orang bilang itu menjadi lembaga yang super power. Nah, banyak justru orang khawatir di sana dengan kewenangan itu jangan sampai gitu Bawaslu ini semacam menjadi menara gandeng yang tidak tersentuh. Nah, kita terbuai dengan kewenangan tetapi tidak sensitif terhadap yang lain. Saya kira sudah cukup kewenangan yang ada. Nah, tapi bagaimana penguatan peran dari Bawaslu itu sendiri untuk melaksanakan kewenangan itu supaya tetap berjalan di rel yang benar. Nah, kadang kita juga otokritik ya, diberikan sebuah kewenangan, ya kadang-kadang sering kan gitu berlebihan melaksanakan kewenangan sendiri, padahal sesungguhnya belum tentu itu sesuai dengan diharapkan. Nah, kewenangan yang ada sudah cukup. Nah, saya berpikir bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang ada ini ya perkuat tentang kelembagaan itu sendiri, termasuk di sana pengorganisasiannya kan, ada unsur sekretariat di sana, termasuk unsur-unsur SDM. Nah, bagaimana melaksanakan sebuah kewenangan yang begitu wow tetapi tidak didukung oleh kemampuan SDM, ini kan menjadi pincang itu saya kira. Bicara tentang SDM, sekarang kita berbicara mengenai internal sekretariat Bawaslu NTB Bapak.
menurut Bapak skill atau kapabilitas apa yang harus dikuasai oleh staf atau SDM di sekretariat kita? Ya, di staf ya, menjadi tenaga pendukung sekretariat harus mempunyai kemampuan yang lebih dari pimpinan komisioner, kan saya sering bilang gitu. Artinya ini dalam rangka memacu mereka supaya jangan pasif. Karena apa? Sebenarnya apapun yang dihasilkan oleh pimpinan yang melalui sebuah plenumnya itu kan mesti diproduk dari tenaga sekretariat. Nah, jadi kita terkait dengan itu harus mempunyai kemampuan yang betul-betul diperlukan untuk itu. Contoh, untuk melaksanakan fungsi pencegahan, apa yang harus dilakukan? Kita harus mempunyai staf yang mahir, tentunya terampil dalam bagaimana melakukan pencegahan itu. Ada early deteksi, ada early information dan sebagainya yang diperlukan. Kemudian bagaimana melaksanakan pengawasan, kan? Apa di sana diperlukan? Kita harus siapkan sumber daya. Kemudian bagaimana tentang penindakan, apa yang diperlukan di sana. Jadi kita siapkan staf untuk itu. Jadi harus komprehensif. Jadi saya sering juga bilang bahwa menjadi komisioner Bawaslu ya, menjadi staf Bawaslu harus kita lebih pintar dari, mohon maaf, dari lembaga di sebelah tetangga. Karena apa? Memang karena kita tugas fungsinya harus gitu melihat hal itu, memberikan rekomendasi terkait itu. Tentu kita harus memahami. Contoh bagaimana kita mau mengkritisi keputusan KPU kalau kita tidak memahami lebih dari itu. Bagaimana kita mau melakukan suatu rekomendasi terhadap pelanggaran ASN kalau kita tidak menguasai dari undang-undang ASN. Nah, jadi kompleksitas menjadi komisioner Bawaslu, menjadi staf Bawaslu harus mempunyai kemampuan lebih. Jadi staf Bawaslu dan juga menjadi pengawas pemilu tentunya harus memiliki skill yang kompleks. Ya, dan harus rajin di-upgrade ya Bapak. Ya, makanya jangan malas-malas belajar lah ya. Siap. Nah, untuk itu apa saja Bapak upaya yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka capacity building staf atau pegawainya? Kita juga mungkin otokritik ya, di saat demikian dinamis ya aturan perkembangan ya, kemudian masalah di luar terkait masalah kepemiluan, kita juga agak sedikit kalau tidak mau dikatakan remeh ya agak slow ya dalam itu. Nah, tetapi saya lihat itu belum menjadi suatu persoalan karena masih berjalan paralel. Tetapi ke depan memang the next ya harus diprogramkan bahwa bagaimana tentang penyiapan SDM itu, capacity building. Contoh, kita membutuhkan staf-staf sekretariat yang mahir dalam tata kelola penanganan pelanggaran ya, dalam tata kelola sengketa. Nah, mesti ada satu pelatihan khusus tentang itu. Nah, ke depan kita akan coba siapkan suatu forum atau anggaran yang kita alokasikan itu untuk membekali. Kemudian salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tentang penyiapan administrasi ya. Contoh fungsi-fungsi sekretariat, ada fungsi pengarsipan, ada fungsi dokumentasi, ada fungsi komunikasi dan sebagainya. Itu semua akan kita perkuat ya. Kita ke depan secara lambat, tetapi kita harapkan pasti kita akan programkan macam-macam kebutuhan yang diperlukan ya. Ya, selama ini kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat kelembagaannya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, yang terdahulu sebenarnya sudah cukup banyak kerjasama yang dilakukan dengan stakeholder Bawaslu ya. Contoh bagaimana dalam melakukan pengawasan partisipatif, kan itu banyak unsur yang sudah dihimpun. Kemudian bagaimana melakukan suatu koordinasi dalam penanganan pelanggaran ya, ada Gakumdu dan sebagainya sudah dilakukan, ada kelembaganya. Kemudian bagaimana melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan parsial ya yang sifatnya penguatan kapasitas juga sudah dilakukan yang melalui lembaga-lembaga perguruan tinggi. Juga bagaimana memobilisasi di masyarakat, ada kerjasama dengan ormas-ormas ya. Nah, itu semua sudah dilakukan. Nah, kemudian juga
kita fasilitasi ada kerjasama media ya. Nah, jadi beberapa kegiatan dari Bawaslu kita harus siarkan ke publik karena apa? Ini bentuk dari ejawantah ya daripada kerja kita. Jadi kerja-kerja kita harus terus publikasi supaya masyarakat publik itu tahu bahwa kita telah melakukan hal demikian. Untuk itu diperlukan media. Nah, ini juga ada, kemudian dengan beberapa tokoh pemuda, ormas, termasuk perempuan ya dalam skala kecil, misalnya dalam sosialisasi. Sedikit pertanyaan mengenai penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 kemarin. Tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat itu terbilang tinggi dibanding daerah lain, Bapak. Bahkan kemarin sempat mendapat apresiasi dari Komisi 2 DPR RI di kantor gubernur. Nah, menurut Bapak bagaimana caranya mempertahankan tingkat partisipasi itu, Bapak? Atau bagaimana cara meningkatkannya kembali agar lebih tinggi? Ya, dalam hal partisipasi ya, lebih-lebih di era COVID ya, Mbak Vera. Ya. Nah, itu suatu tantangan yang sangat berat tentunya. Karena kebanyakan orang di luar sana pesimis ya, bagaimana bisa melaksanakan kontestasi pilkada di era COVID, lebih-lebih terkait dengan fasilitas partisipasi. Nah, bahkan satu kabupaten ya, ini juga yang menjadi itu surprise ya di tingkat nasional di 20, hampir berapa itu? Hampir 90% ya. Nah, Kota Mataram ya sekitar 70, tetapi Kota Mataram ini ada atau tidak ada COVID ya seperti itu dulu. Nah, angka-angka itu trennya dari pemilu ke pemilu di NTB ya cukup bagus ya kalau kita banding dengan angka-angka di daerah lain. Artinya partisipasi kita dalam penyelenggaraan pemilu itu cukup bagus. Nah, peran apa yang berperan di sana? Tentu dalam hal ini Bawaslu ya. Ya, karena bukan saja Bawaslu yang punya tugas untuk itu, jadi kita tidak bisa mengklaim diri yang telah berkontribusi ya. Nah, tetapi sebagai stakeholder penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu tentu mempunyai semangat yang lain dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU ya, bagaimana meningkatkan partisipasi itu. Nah, untuk itu sesuai dengan peran yang ada, Bawaslu gitu melalui fungsi-fungsi bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat melalui sosialisasi, tetap mengedepankan supaya masyarakat itu jangan apatis. Nah, kalau apatis terhadap suatu rezim kemudian dengan cara tidak hadir, ini kan sama dengan perbuatan menyerah. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Datang dan memberikan pilihan kepada yang sesuai dengan hati nuraninya. Nah, ini juga dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas ya, cerdas berintegritas. Wujud dari itu lewat peran seperti itu kemudian didukung oleh peran-peran dari lembaga yang lain yang secara akumulasi alhamdulillah kita mempunyai tingkat partisipasi cukup bagus ya, cukup signifikan. Tetapi tentu itu bukan peran dari Bawaslu sendiri kan gitu. Tahun 2021 ini Bapak, kita kan tidak menyelenggarakan pemilu, tidak ada tahapan sama sekali. Nah, apa kemudian yang menjadi fokus Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2021 ini? Agar istilahnya tidak dikatakan kita mati suri gitu Bapak, karena nggak ada pemilu. Iya. Ya, daripada keberadaan sebuah organisasi yang sifatnya permanen, mau ada atau tidak ada pemilu hari ini, ya kehidupan harus tetap jalan kan gitu. Nah, jadi ada siklus pemilu yang mungkin tidak beda dengan event yang lain, yang tentu saja bukan pada H-1 baru kita terburu-buru tergesa mempersiapkan. Nah, tetapi untuk menghasilkan sebuah event, sebuah produk yang berkualitas, tentu harus ditarik jauh ke belakang bagaimana terhadap persiapan. Nah, analogi dengan itu pemilu sebagai sebuah event, ada kontestasi politik yang dimana semua kita berharap hasilnya akan bisa merubah tatanan kehidupan menuju negara yang sejahtera, ya pasti mutlak diperlukan persiapan yang
jauh hari. Nah untuk itu walaupun pemilu kita tahun 2021 tidak ada ya, 2022 Afrika dekat ada, 2023 tidak ada, yang akan ada 2024 nanti. Dalam 3 tahun itu, kalau kita lihat dari timeline ya, sudah ada kegiatan-kegiatan yang mesti kita lakukan dalam rangka mencapai pada hari H tentunya. Contoh, ya di saat kita tidak peak season ya istilahnya, ada pekerjaan-pekerjaan rutin ya yang sifatnya bagaimana penataan organisasi, peningkatan kapasitas, kemudian pembinaan kestabilan. Disinilah kita lakukan. Nah, maka pada saatnya nanti diperlukan ya sudah siap semua. Contoh terhadap program yang belum ada tetapi kita perlukan sekarang penyiapannya, terhadap SDM yang belum ada tetapi kita sangat perlukan sekarang kita siapkan. Jadi itulah ya. Jadi tetap hidup. Jadi yang menjadi fokus adalah penguatan internal Bawaslu sebagai persiapan ke tahun 2024. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Satu lagi terakhir Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk jajaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau untuk masyarakat pada umumnya terkait pemilu dan juga pengawasan? Jadi saya ya sebagai kepala sekretariat yang baru 1 tahun merasakan bahwa selama di Bawaslu Provinsi NTB ya tentu belum banyak yang saya lakukan, tetapi saya melihat ya apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan terdahulu, oleh kepala sekretariat terdahulu dan teman-teman terdahulu itu sudah bagus. Jadi saya tinggal mempertahankan. Contoh Bawaslu di luaran sana ya sudah cukup banyak mendapat apresiasi ya, pengakuan positif. Nah ini artinya saya pribadi yang masuk belakangan ya ada kebanggaan. Nah harapan saya terhadap semua khususnya di terkenal, apa yang sudah capai hari ini kita pertahankan, kita tingkatkan supaya persepsi publik di sana tentang Bawaslu ya tetap seperti itu, dan kemudian dalam melaksanakan tugas kewajibannya saya lihat Bawaslu masih berjalan pada track yang benar ya, on the track. Saya melihat itu. Nah ini karena apa? Dikawal oleh pribadi-pribadi yang berintegritas. Jadi saya merasa bersyukur, berbangga mempunyai pimpinan dari provinsi sampai kabupaten kota yang masih bisa memegang teguh tentang integritas. Terima kasih Bapak. Kita sudah sampai pada penghujung acara untuk podcast pada sore hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasek, termasuk bagaimana kemudian Bawaslu harus selalu memperkuat kelembagaannya dan juga peran-peran strategis Bawaslu dalam pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan juga memiliki hasil yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Nah, untuk itu sekian untuk podcast pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada sama-sama Mbak Vera. Telah hadir, banyak sekali Senang kita sekali belajar pada sore hari ini Bapak. Jadi saya apresiasi ya kerjaan teman-teman dalam acara ini. Salut. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.